الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para alim ulama, para kiai, para asatiz, para pembina Masjid Al-Huda dan juga pengurus dan seluruh keluarga besar DKM Masjid Al-Huda, semoga semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semua yang hadir, mudah-mudahan semua dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salah satu nikmat yang agung adalah nikmat umur. Tapi umur ini bisa merupakan jalan menuju surga, bisa juga nikmat itu kebalik menjadi bala menuju ke neraka. Kenapa kok bisa nikmat umur bisa juga kebalik menjadi nikmah bala? Tergantung isinya. Karena di hari kiamat Allah tidak akan tanya berapa usiamu, tetapi apa isi usiamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal 'abdus salih man ta'ala 'umruhu wa hasuna 'amaluhu." Sebaik-baik hamba Allah yang salih, yang panjang usianya, baik pula amalannya. Berarti dia maksimal memanfaatkan nikmat umur karena dia tahu ini anugerah dari Allah, dia tidak mau salah guna. Satu hari lewat tidak bisa dikembalikan. Banyak hal yang kita rugikan tetapi masih bisa kita kembalikan. Saat kita sakit, kita berobat, insya-Allah kembali sehat. Kita rugi usaha, kita bisa bangkit dengan usaha lagi, berbisnis lagi, berdagang lagi. Bahkan dalam kehidupan rumah tangga, orang bisa menikah, gagal satu, gagal yang kedua kali, gagal yang ketiga kali, bisa juga sukses di kawinan yang keempat kalinya. Kita tidak tahu. Tapi maksud saya bisa diatasi persoalannya. Bukan berarti misal kalau kita nikah kemudian gagal, bukan berarti habis kehidupan. Kita masih bisa berkesempatan masing-masing mencari jodoh baru. Barangkali ada yang istri berharap suami bertanggung jawab, mungkin suami yang pertama tidak bertanggung jawab, jodohnya sampai di sini, mereka pisah, bukan berarti kehidupannya sudah habis. Dia masih bisa berusaha lagi. Intinya, apapun yang kita rugikan, bisa kita usaha untuk dikembalikan menjadi lebih baik. Kecuali satu, tidak bisa dikembalikan. Umur dan usia kalau sudah berlalu tidak bisa dikembalikan. 1 jam berlalu tidak bisa dikembalikan. Dan Islam mengajarkan kita tidak boleh memfikirkan masa lalunya, apalagi hal-hal yang buruk, membuat kita lama-kelamaan putus asa. Kalau hal yang lama yang kita lakukan, contoh dosa maksiat, kalau kita ingat terus dosa maksiat tersebut, syaitan mengambil kesempatan untuk membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Kita sudah niat taubat, tapi syaitan membuat kita ingat.
Apaan kok mau taubat enak-enak, sudah berlaku macam-macam. Gitu datang setan. Membuat kita, ya betul, saya malu sama Allah. Taubat, dosa lagi. Taubat, dosa lagi. Taubat, dosa lagi. Sambil datang setan, ngapain kok taubat-taubat tak jelas. Membuat kita putus asa. Padahal Allah sudah menjaminkan diampuni dosa selama kita selalu bertaubat. Allah tidak bosan mengampuni dosa selama kita tidak bosan bertaubat. Seberapapun dosa kita pasti diampuni. Syaratnya taubat. Dosa lagi, ya taubat lagi. Dosa lagi, taubat lagi. Kalau syaitan berhasil menggoda kita untuk berlaku dosa, jangan membuat rahmat Allah tidak berhasil membuat kita taubat. Karena rahmat Allah sangat luas. Sampai Allah berfirman di hadis yang qudsi, "Ya ibna Adam, law balagha dhunubuka anana as-sama, thumma laqitani, thumma astaghfartani, laghafartu laka ala ma kana minka wala ubali." Anak Adam, kalau dosa-dosamu, ini satu orang, dosa-dosamu sampai ke lapisan langit, saking banyaknya, sampai ke lapisan langit, tetapi kamu selalu beristighfar, aku akan ampuni semuanya dan aku tidak peduli berapa banyaknya, kata Allah. Allah tidak peduli berapa banyak dosa. Yang Allah pedulikan taubat kita, istighfar kita, memohon. Kalau Rasul saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhari istighfar sampai 100 kali, memohon ampun kepada Allah. Apalagi kita. Hal-hal nikmat yang sudah berlalu kita tidak boleh kita lupakan, pasti kita ingat. Bahkan kalau kita hitungkan dalam usia kita, mana yang lebih banyak kita hadapi, nikmat atau bala? Pasti lebih banyak nikmat. Tapi kenapa yang difokuskan hanya bala? Sampai kita merasa aku tidak dapat apa-apa. Justru kalau kita membandingkan keadaan kita dengan orang lain, kita bersyukur, alhamdulillah keadaan kita masih lebih baik. Biarpun kita menghadapi berbagai macam ujian. Apalagi bala dan musibah kematian keluarga. Wajar kalau kita manusia sedih atas wafatnya orang tua, atas wafatnya kakek nenek kita, atas wafatnya suami kita, atas wafatnya istri kita, anak kita. Wajar kita sedih. Ya, manusia punya perasaan. Tapi yang tidak wajar berlebihan sampai terbawa kepikiran. Sudah 40 hari, sudah 100 hari, sudah berbulan-bulan, sudah bertahun-tahun orangnya sudah meninggal dunia, tapi orang ini masih sedih. Itu yang tidak diizinkan oleh agama. Karena kesedihan ini membuat terganggu hubungan kita sama Allah. Islam mengizinkan kita boleh sedih, tapi ada batas kesedihan. Selepas itu beraktivitas kembali. Kita semua bakal mati. Semua kita akan mati. Yang berguna bukan kesedihan kita terhadap orang yang kita sayangi yang sudah wafat, tetapi doa kita yang berguna. Doakan. Doakan. Saya pernah diundang acara takziah, tahlilan. Kemudian ada sambutan sebelum masuk ke acara inti. Ada sambutan A, sambutan B, ini termasuk acara yang paling cepat. Sambutannya cuma sebentar dan satu orang. Baik, yang lain acara sambutannya panjang lebar. Sampai mungkin satu kampung sambutan, baru saya ceramah. Pas saya diundang tuan rumah, ada seorang anak karena meninggal bapaknya, sampai dibawakan di layar. Mereka dari keluarga kaya bawakan layar foto-foto dan video masa-masa lalu, kesenangan mereka, makan bersama, umrah bersama, jalan-jalan bersama, naik kapal bersama,
mana laut, ke mana, semua ditayangkan di acara. Sambil anak ni yang perempuan ini sambil cerita bagaimana ayahnya, bagaimana kasih sayangnya, sambil nangis. Saya fikir baru kemarin meninggal, ternyata sudah 1 tahun. Dan segitu sedihnya, nangisnya. Itu yang namanya berlebih-lebihan. Bukan masalah acaranya, kesedihan itu tidak boleh, karena bisa menjadi tanda kita tidak menerima takdir Allah. Dan syaitan mengambil kesempatan masuk di situ. Coba, apa salah ayahmu sambil dicabut nyawanya, padahal ayah kamu kan baik. Begitu bisikan syaitan, membuat kita kefikiran. Padahal kita tahu kematian itu hakul yakin, semua bakal mati. Kalau ada yang boleh kekal, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di saat sakaratul maut, Allah tawarkan melalui malaikatul maut, mau kekal di dunia atau mau ambil wafat, pilih yang mana? Rasulullah SAW, karena sudah selesai tugasnya, sudah selesai dakwahnya, sudah sempurnakan agamanya, dia tidak mau milih hidup, malah dia justru berkata, Ar-Rafiq al-A'la, Ar-Rafiq al-A'la, saya ingin bertemu Allah. Sudah buat apa lagi saya hidup di dunia ini? Makanya Rasulullah SAW bersabda, Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Barang siapa yang mencintai bertemu Allah, Allah juga cinta dan sayang bertemu dengan kita. Tapi ada orang, na'udzubillah, pas menghadapi sakaratul maut, dia tidak mau bertemu Allah karena perilakunya. Makanya kita harus berbaik sangka, harus bersenang. Kapan tiba saatnya, kita tunjukkan perasaan kebahagiaan, kesenangan. Itu kematian bukan berarti kita akan menghadapi keburukan. Justru yang membuat kita senang menghadapi kematian, karena selepas kematian kita akan bertemu sama Allah. Bahagia enggak? Ya seharusnya bahagia. Kita disuruh bertemu sama orang terkenal, atau sama orang pejabat besar, atau sama orang presiden. Masa kita tidak senang? Sama Allah aja kita merasa takut. Segala sesuatu yang kita takuti, kita tidak berani menghadapi. Binatang, apa namanya, yang membahayakan apa, atau ada seorang preman yang mengganggu kita dan orang zalim, kita melewati jalannya aja kita tidak berani, takut. Segala sesuatu yang kita takuti pasti akan kita melarikan diri dari apa yang kita takuti. Kecuali satu, kalau kita semakin takut pasti akan semakin dekat. Siapa? Allah. Tak ada orang mukmin yang takut sama Allah tapi dia kabur. Mau kabur ke mana? Mau ke mana lari? Tak ada yang bisa tolong selain Allah. Makanya semakin kita takut, justru semakin kita cinta, semakin kita dekat sama Allah. Bukan takut dihukum, tapi kita merasa ada rasa takut karena belum mampu menyempurnakan hak Allah. Ini yang membuat kita semakin enak, semakin dekat, semakin senang, semakin suka beribadah, semakin suka berzikir. Karena hubungan kita sama Allah tidak boleh terlepas dari 3 hal. Rasa harap, rasa takut, dan di atas ini semua adalah rasa cinta. Jadi bukan yang membuat kita mau beribadah karena kita mengharapkan saja, tapi yang membuat kita terdorong beribadah karena saya cinta. Masalah harapan itu belakangan, tahap yang kedua. Yang membuat saya takut menjauh dari dosa dan maksiat, menjauh dari durhaka sama orang tua, menjauh dari hasud, menjauh dari dengki, menjauh dari sifat sombong dan dosa-dosa yang lain. Apa yang membuat? Bukan karena dilarang dan saya takut melanggar larangan Allah. Yang membuat saya takut tidak berbuat dosa maksiat karena saya cinta sama Allah. Akhirnya kalau kita semakin cinta sama Allah, nikmat, harapan dan ketakutan akan semakin sempurna. Karena Allah tidak mau juga kita takut,
sampai putus asa, takut dihukum,